Selama hampir 2 abad, jutaan manusia mati, bukan karena mereka saling mengenal, bukan karena mereka saling membenci secara pribadi, tetapi karena mereka diajari bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Di satu sisi, salib, di sisi lain, bulan sabit, dan di tengah-tengahnya, raja, paus, sultan, dan ambisi manusia. Abad ke-11, Eropa Barat bukan dunia megah seperti di film. Ini dunia desa miskin, kelaparan rutin, kesatria yang hidup dari perang kecil, raja lemah, bangsawan saling tikam. Gereja adalah satu-satunya institusi yang stabil. Dan gereja tahu, siapa yang menguasai iman, menguasai manusia. Di timur, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Muslim. Peziarah Kristen masih boleh datang, membayar pajak, dan beribadah. Masalahnya bukan hanya agama. Masalahnya, tanah suci, jalur dagang, pengaruh politik, ego kekaisaran. Tahun 1095, kota Clermont, Prancis. Paus Urbanus II berdiri di hadapan ribuan orang. Ia tidak berkata panjang, ia berkata tepat. Deus Vult, Tuhan menghendakinya. Dan orang-orang mendengarnya sebagai penghapusan dosa, tiket surga, tanah baru, musuh bersama. Dalam satu pidato, Eropa menemukan alasan untuk berperang bersama. Bukan hanya tentara yang berangkat, petani, anak-anak, orang miskin ikut berjalan ribuan kilometer. Banyak yang mati bahkan sebelum melihat musuh. Kelaparan, penyakit, cuaca, perjalanan yang brutal. Pihak Kristen dipimpin oleh Godfrey of Bouillon, Raymond IV, dan Bohemond. Di pihak Muslim, dunia Islam belum bersatu. Kekuasaan terpecah antara Seljuk, Fatimiyah, dan emir lokal. 1099, Yerusalem jatuh. Dan disinilah sejarah menjadi gelap. Yang terjadi bukan pembebasan suci. Yang terjadi adalah pembantaian tanpa pandang bulu. Muslim, Yahudi, bahkan Kristen Timur, semua menjadi korban. Kota suci berubah sunyi. Darah menggantikan doa. Ironisnya, perang atas nama Tuhan justru menghilangkan rasa kemanusiaan. Dunia Islam belajar dari kekalahan. Muncul tokoh Nur ad-Din, lalu muridnya Salahuddin al-Ayyubi. Ia tidak hanya menyatukan wilayah, ia menyatukan tujuan. Sementara itu, Perang Salib Kedua, Louis VII, Konrad III, berakhir dengan kegagalan total. Pasukan lelah, strategi kacau, moral runtuh. 1187, pertempuran Hattin. Pasukan Kristen dihancurkan. Yerusalem direbut kembali oleh Muslim. Namun, dunia terkejut. Tidak ada pembantaian massal, tidak ada balas dendam brutal. Penduduk Kristen diberi perlindungan, diberi jalan keluar. Saladin dihormati, bahkan oleh musuhnya. Bukan karena agamanya, tapi karena etikanya. Raja versus Raja, 1189 sampai 1192. Lagi sekedar perang iman. Ini perang reputasi, kehormatan, dan ego kerajaan. Pertempuran brutal tapi berimbang. Richard unggul di medan tempur. Saladin unggul di strategi dan kesabaran. Yerusalem tidak direbut kembali oleh Kristen. Namun, peziarah diizinkan masuk.
Perjanjian damai dibuat. Tidak ada pemenang sejati, hanya korban yang terus bertambah. Saat tujuan benar-benar hilang, 1202 sampai 1204. Ini titik paling memalukan. Pasukan Kristen menyerang Konstantinopel, kota Kristen. Sesama Kristen, bukan karena iman, tapi karena hutang, politik, keserakahan. Gereja dihancurkan, relik dijarah, kota runtuh oleh tangan saudara sendiri. Di sini jelas, perang salib telah kehilangan rohnya. Perang salib kelima hingga ke-9. Gagal, mahal, tidak populer. 1291. Kota Acre jatuh. Benteng terakhir Kristen di Timur Tengah runtuh. Tidak ada parade kemenangan, tidak ada kejayaan, hanya sejarah yang lelah. Perang salib bukan cerita Tuhan melawan Tuhan. Ini cerita manusia yang memakai nama Tuhan untuk membenarkan ambisi, kekuasaan, dan kebencian. Agama memberi makna, politik memberi arah. Saat keduanya bercampur tanpa batas, yang selalu mati terlebih dulu adalah rakyat biasa.